Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali, kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita, qiraah kita pada penjelasan syarah dari Risalah Fadlil Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah taala, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an yang masih di dalam bab tentang tafsiril Islam. Bab tafsir Islam. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullah taala, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan di dalam hadis yang sahih. Wa fihi, dan di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Marfu'an, marfu'. Ya, artinya marfu' ini, hadis ini diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perkataannya atau hadis ini diriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu, seorang muslim, adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adalah yang orang muslim yang lain selamat dari lisannya, wa yadihi, dan selamat dari tangannya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa Islam adalah at-tauhid wal ittiba'. Ini menjadi pondasinya, ini menjadi asasnya, ini menjadi dasarnya. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Dibawakan ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Kalau mereka orang-orang Nasara membantahmu, mendebatmu, maka katakan, aku serahkan diriku, tundukkan wajahku hanya kepada Allah, dan orang-orang yang mengikutiku juga berserah diri hanya kepada Allah saja. Dan juga di pertemuan sebelumnya telah dibawakan oleh Asy-Syaikh hadis tentang arkanul Islam, pilar-pilar Islam, syahadat, salat, lalu kemudian zakat, saum, haji, yang itu adalah merupakan
pilar-pilarnya Islam, atau kita sebut dengan arkanul Islam, rukun-rukunnya Islam. Yang kalau tanpa pilar-pilar tersebut, maka bangunan Islam tidak akan berdiri. Nah, perlu juga kita sama-sama ketahui, lalu kemudian Asy-Syaikh mendatangkan hadis ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Ini artinya bahwa Islam bukan hanya sekedar hak atau hubungan antara hamba dengan Allah saja, hamba menunaikan hak-hak Allah saja, bukan. Islam juga bukan hanya sekedar menunaikan hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga ada hak sesama manusia, hak sesama hamba yang juga ditunaikan dan harus ditunaikan. Maka berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullah taala, maksudnya adalah laisal Islamu maqsuran ala hadhil arkani. Islam tidak terbatas pada rukun-rukun ini saja. Bal hadhil arkanu hiyal asasatu. Ya, tetapi rukun-rukun Islam yang 5 dia adalah asasnya. Fal Islamu, maka Islam adalah huwa kullu ta'ati, seluruh ketaatan. Allati dia adalah seluruh ketaatan allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Islam adalah seluruh ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, au amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu masuk ke dalam bagian daripada Islam. Termasuk yang disebutkan dalam hadis tadi, di mana orang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Wa hadzal awamiru minha ma huwa wajibun. Perintah-perintah ini ada di antaranya yang berupa perintah wajib, wa minha ma huwa mustahabbun. Ada di antaranya yang mustahab, dianjurkan. Jadi perintahnya nggak wajib, tapi dianjurkan. Fakulluha minal islami. Maka seluruhnya perintah-perintah ini bagian daripada Islam. Minha ma yazulu al-islamu bitarkihi. Dan juga di antara perintah-perintah ini ada yang minha, di antara perintah-perintah ini, ma yazulul islamu bitarkihi, yang kalau ditinggalkan Islam jadi hilang. Ya, seperti perintah untuk bertauhid. Dia tidak bertauhid berarti dia berbuat kesyirikan, ya Islam bisa hilang. Apalagi syirik besar akan hilang. Ya, wa minha, dan di antara perintah-perintah ini, ma la yazulul islamu bitarkihi. Ada di antara yang diperintahkan ini yang tidak hilang Islam apabila meninggalkannya. Wa innama yanqusu. Islam dia berkurang. Jadi ada di antara yang diperintahkan kalau dia tinggalkan Islamnya hilang, ada di antara perintah-perintah kalau dia tinggalkan Islamnya tidak hilang tapi berkurang saja. Yakni, ya, maksudnya adalah minha ma yukammilul islama. Di antara perintah-perintah itu ada yang menyempurnakan Islam al-kamal al-wajiba, dengan kesempurnaan yang wajib. Wa minha, dan di antara perintah-perintah tersebut, ma yukammilul islam al-kamal al-mustahabba, yang menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang dianjurkan. Nah, ini istilah lainnya ya. Ya. Jadi ada di dalam Islam yang dimana perintah itu atau sesuatu itu diperintahkan dengan perintah wajib,
yang kalau dia ditinggalkan, Islam jadi hilang. So, poin pertama ini. Jadi ada sesuatu yang diperintahkan dalam Islam, yang kalau dia tinggalkan itu, maka Islamnya jadi hilang. Seperti at-tauhid. Seperti as-salah, ya, salat 5 waktu, yang kalau dia nggak kerjakan sama sekali, Islamnya jadi hilang. Nah, lalu kemudian yang kedua ada yang diperintahkan dengan perintah yang wajib, tetapi apabila dia ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka Islamnya tidak hilang, tetapi berkurang. Sangat berkurang, drastis. Ya, seperti ya meninggalkan sholat sesekali dia tinggalkan karena malas. Tapi kadang dia sholat fardu, kadang dia tidak. Sebagaimana yang kita sudah bahas semalam. Atau tadi meninggalkan zakat. Tapi dia tetap meyakini kewajibannya. Kalau dia mengingkari kewajibannya, ya dia masuk dalam golongan yang pertama. Nah, yang ketiga, diperintahkan, tetapi kalau ditinggalkan, tetap Islamnya berkurang, tetapi ini adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Islamnya tetap berkurang dalam artian bahwa ya dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya, ini yang disebut dengan al-kamal al-mustahab. Atau bisa kita ringkaskan begini. Ya, di dalam Islam yang pertama ada yang disebut atau diistilahkan dengan istilah aslul Islam. Aslul Islam, ini yang pertama. Pokok keislaman. Ya, aslul Islam. Yang kalau seseorang meninggalkannya, dia tidak kerjakan, maka Islam hilang dari dirinya. Ini disebut atau diistilahkan dengan aslul Islam, pokok keislaman. Kalau seseorang meninggalkannya, maka Islamnya hilang dari dirinya, sirna dari dirinya. Yang kedua, yang disebut dengan al-kamalul wajib. Al-kamalul wajib. Kesempurnaan Islam yang wajib. Kalau ditinggalkan, Islamnya tidak hilang. Ya, kalau dia meninggalkan, Islamnya tidak hilang, tetapi jelas dia berdosa karena wajib. Ya, jelas dia berdosa karena wajib, tetapi Islamnya tidak hilang. Nah, ini istilah al-kamalul wajib. Nah, lalu kemudian yang ketiga, yang diistilahkan dengan al-kamalul mustahab. Ya, al-kamalul mustahabbu. Kesempurnaan Islam yang dianjurkan. Dia tidak wajib, tapi dianjurkan. Kalau ditinggalkan, tentu tidak dosa, tetapi dia kehilangan peluang untuk mendapatkan pahala yang banyak lagi berlimpah, tambahan pahala. Ya. Dan kadar berkurang keislamannya tidak seperti ketika dia meninggalkan yang wajib. Ya, tidak seperti ketika dia meninggalkan yang wajib. Jadi ini yang mungkin perlu kita sama-sama pahami. Ada istilah aslul Islam, yaitu pokok keislaman, yang ini nggak bisa enggak. Kalau ini tidak dikerjakan, maka Islamnya hilang. Yang kedua, al-kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib, yang kalau dia tinggalkan, maka dia berdosa, dan itu berkurang keislamannya. Yang ketiga adalah al-kamalu al-mustahab, kesempurnaan yang dianjurkan. Kalau dia nggak kerjakan, ya dia tidak mendapatkan pahala-pahala tambahan, karena mustahab hukumnya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Asy-Syarih, fal wajibatu
Fal wajibatu, maka hal-hal yang wajib, minat ta'at, yang berupa ketaatan-ketaatan, tukammilul islama, menyempurnakan Islam, al-kamal al-wajibah, dengan kesempurnaan yang wajib. Ini yang dia harus kerjakan. Kalau dia tinggalkan, maka dia berdosa. Tapi Islamnya tidak hilang. Diistilahkan dengan al-kamal al-wajib. Wal mustahabbatu, dan perkara-perkara yang dianjurkan, tukammilul islama, menyempurnakan Islam, al-kamal al-mustahabba, dengan kesempurnaan yang dianjurkan. Walihadza qal, oleh karena ini Nabi SAW bersabda, al-muslimu, seorang muslim adalah man salimal muslimuna, yang dimana kaum muslimin lain selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Falladhi yakuffu adzahu 'anin nas, maka orang yang dia menahan diri, tidak menyakiti manusia, fahuwa muslimun, maka dia adalah muslim, kamilul islami, yang sempurna keislamannya. Karena dia menunaikan yang wajib. Dia menunaikan al-kamal al-wajib. Amma alladhi yu'dhin nasa bilisanihi, adapun orang yang menyakiti manusia dengan lisannya, au biyadihi, atau dengan tangannya, la naqulu innahu kafirun. Kita tidak katakan bahwa dia ini adalah kafir. Walakinnahu muslimun naqisul islami. Tetapi dia adalah muslim yang kurang keislamannya. Nah, jadi di dalam bab ini, Syekh, atau di dalam pembahasan bab tafsir Islam, Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis yang tadi kita sudah baca, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Ya, ini melengkapi dari penjelasan-penjelasan atau ayat dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, melengkapi dari ayat dan hadis yang sebelumnya terkait dengan tafsir dan penjelasan makna Islam. Bahwa Islam adalah at-tauhid dan ittiba. Bahwa Islam adalah menunaikan salat. Ya, tentu mengucapkan syahadat termasuk di dalamnya. Ya, tunaikan rukun-rukunnya, salat, saum, zakat, haji. Bahwa Islam pun, makna Islam juga adalah seseorang menjaga diri agar dia tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Lalu kemudian selanjutnya, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, sahibul matni, mendatangkan hadis dari Bahz bin Hakim. Wa an Bahz bin Hakimin, dan dari Bahz bin Hakim. An abihi, dari ayahnya. An jaddihi, dari kakeknya. Annahu, bahwa sesungguhnya kakeknya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil islami, tentang Islam. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ayyuslima qalbuka lillah. Hatimu tunduk berserah diri kepada Allah. Wa antuliya wajhaka ilallah. Engkau hadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Wa antusalliya salatal maktubata. Engkau menunaikan salat fardu. Wa tuaddiya zakatal mafrudata. Engkau menunaikan zakat yang diwajibkan, yang difardukan. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam dengan redaksi yang ringkas, tetapi menjelaskan seluruh makna dari Islam yang dibutuhkan oleh penanya.
Ya, yaitu tunduk kepada Allah zahiran wa batinan, ayyuslima qalbuka lillah, hati berserah diri hanya kepada Allah. Wantuliya wajhaka ila Allah, wajah dihadapkan hanya kepada Allah. Ayyuslima qalbuka lillah, tunduk dengan hatinya kepada Allah, ini adalah merupakan ketundukan atau berserah diri kepada Allah secara batin. Ya, dengan batinnya. Menghadapkan wajah hanya kepada Allah, ini berarti tunduk kepada Allah secara zahir. Ya, jadi tunduk kepada Allah Islam adalah tunduk kepada Allah secara zahir dan batin, dan menunaikan kewajiban-kewajiban seperti salat dan zakat. Jadi hadis ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, ketika Rasul SAW ditanya, Rasul, apa itu Islam? Islam adalah engkau berserah diri kepada Allah zahiran dan batinan, dan menunaikan kewajiban-kewajiban seperti salat dan zakat. Kata Syekh Asy-Syarih, hadza ma'qulun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata. Jadi ini difahami, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ma'qulun, ini difahami min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tentang penjelasan tentang rukun Islam. Al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat. Fadzakara huna, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arkanal islami, rukun Islam yang paling penting, ahamma arkanil islami. Fadzakara huna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini ahamma arkanil islami, rukun Islam yang paling utama, yang paling penting. Wahiyya syahadatani, yaitu dua kalimat syahadat, wa iqamus salati, dan mendirikan salat. Wa kama jaa, dan sebagaimana juga datang fi hadithi Mu'adz bin Jabal, di dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang awal mula kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah. Ya, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa inhum ajabuka lidzalik, kalau mereka menyambutmu atau menyambut seruanmu untuk mengucapkan syahadat, untuk hal itu maksudnya adalah untuk bersyahadat, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha farada alaihim khamsa salawatin, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Fa inhum ajabuka, kalau mereka mau menyambutmu, artinya lidzalika, untuk hal itu, artinya mau menunaikan salat, maka fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, annallaha farada alaihim sadaqatan, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Yang dimaksud sedekah ini adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari yang kaya, wa turaddu fi fuqara'im, dan dikembalikan kepada yang fakir. Fadzakara, di dalam hadis yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan
wasiat atau nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini, Nabi sebutkan ahamma arkanil islamil khamsati, rukun Islam yang paling penting dari 5 rukun Islam, wahia hadhihi thalathatu, yaitu 3 rukun ini, syahadat, salat, dan zakat. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh al-muallif, hadisnya Bahz bin Hakim. Yuslima qalbuka lillah, hatimu tunduk berserah diri kepada Allah, wa antulia wajhaka ilallah, dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah, maksudnya ini syahadat. Lalu kemudian, jadi berserah diri tunduk kepada Allah zahiran wa batinan, lalu kemudian menunaikan salat yang fardu dan menunaikan zakat yang diwajibkan. Jadi ini bukan pembatasan bahwa Islam maknanya hanya 3 saja, bukan. Tetapi disebutkan lebih ringkas karena ini yang paling penting dari rukun-rukun Islam. Ya, yang paling penting dari arkan al-Islam. Maka penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Islam ini berbeda-beda lafadznya, berbeda-beda redaksinya. Ya, kadang disebutkan utuh, kadang sebagiannya, ya tadi, tetapi ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Yang disebutkan keseluruhannya, maka itu Nabi menjelaskan keseluruhannya. Adapun disebutkan sebagiannya, ini menjelaskan apa yang paling penting atau yang paling utama dari rukun-rukun Islam tersebut. Maka tidak ada permasalahan dan tidak ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya dalam hal ini. Lalu selanjutnya berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, wa an Abi Qilabah, dan dari Abi Qilabah, an Amr bin Abasah, dari Amr bin Abasah, an rajulin, dari seseorang, min ahli Syami, dari penduduk Syam, an abihi, dari bapaknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal Islamu, apa itu Islam? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla, engkau tundukkan hatimu hanya kepada Allah azza wa jalla, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan orang Islam yang lain selamat dari lisanmu, dari tanganmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebutkan 2 ini. Hubungan antara hamba dengan Allah, an tuslima qalbaka lillahi azza wa jal, hubungan antara hamba dengan hamba, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Qala, lalu kemudian orang ini bertanya lagi, ayyul islami afdal, Islam apa yang paling utama? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-imanu iman. Kita sudah bahas dan sudah pernah kita singgung juga, kalau kata Islam dan iman itu disebutkan bersamaan, maka masing-masing memiliki makna yang khusus. Ya, makna yang khusus. Jadi ketika ditanya Islam dengan makna yang umum, yang mencakup seluruhnya, ya akidah, ya perbuatan lisan, ya perbuatan badan, mencakup itu semuanya. Islam dengan makna yang menyeluruh, mencakup seluruhnya. Maka iman, begitu juga iman, kalau dia maknai dengan makna yang luas, maka dia mencakup seluruhnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Tetapi makna Islam yang yang sempit, atau yang makna yang dia kalau disebutkan bersama dengan iman berarti adalah amalan zahir saja. Ya, kalau iman dengan makna yang sempit, ya amalan batin saja. Nah, ketika Nabi SAW ditanya ini dalam hadis ini, Islam apa yang paling utama? Itu Islam dengan makna yang luas sebagai sebuah agama. Lalu Nabi jelaskan al-iman, yaitu keyakinan dalam hati. Bukan berarti maknanya bahwa amalan-amalan zahir tidak masuk ke dalam bagian Islam, tidak masuk ke dalam bagian masuk. Tetapi karena ini tadi, Nabi menjelaskan bagian, maka diistilahkan di dalam penjelasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dengan istilah maratibul Islam, tingkatan-tingkatan Islam. Ada al-Islam, ada al-iman, ada al-ihsan, ini dengan makna yang sempit. Ya, dengan makna yang sempit.
Maka ketika Nabi di dalam hadis ini tanya, apa Islam yang paling utama? Islam agama yang mencakup segala hal. Nah, yang paling utama apa? Nabi SAW sabdakan, yaitu iman dengan makna amalan hati saja. Maka tatkala Nabi SAW ditanya di dalam hadis ini, qala wa mal imanu. Lalu apa itu iman? Qala Nabi SAW bersabda, antu'mina billahi. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikati, malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, utusan-utusan Allah. Wal ba'thi ba'dal mauti, dan beriman terhadap kebangkitan setelah kematian. Yang ini semua adalah amalan-amalan hati. Tetapi tentunya bukan berarti Nabi SAW di sini menafikan bahwa amalan zahir bagian daripada iman. Bukan itu maksudnya. Jadi perlu kita sama-sama ketahui, ini ketika seorang bertanya, Islam apa yang paling utama? Nabi SAW sebutkan iman. Lalu ketika ditanya apa itu iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan kebangkitan setelah kematian. Itu amalan hati. Artinya bahwa seseorang memiliki atau seseorang harus memiliki perhatian yang sangat besar terhadap keyakinannya yang benar, akidahnya yang lurus, ya, tauhidnya yang benar. Tentunya juga amalan zahirnya juga ya harus benar. Tetapi amalan zahir itu kan akan menjadi semakin baik ditopang dari pendorongnya, dan pendorongnya ada di mana? Ya, betul. Ada di dalam hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini ada ya sekerat daging atau daging yang kecil. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, seluruh anggota tubuh jadi baik. Wa idza fasadat, dan kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, anggota tubuh yang lain juga akan rusak. Ini membuktikan bahwa ya penting untuk memperbaiki hati. Tapi ada tapinya. Bukan berarti amalan zahir ditinggalkan. Nah, ini yang keliru ini. Ya, ini yang tidak benar ini. Jadi atas nama memperbaiki hati, akhirnya amalan zahir nggak dia perhatikan. Nah, ini tidak benar. Atau kemudian dia hanya mengatakan iman itu hanya ada di dalam hati saja. Nah, ini juga tidak benar. Maka perlu kita ketahui bahwa ini Nabi SAW menjelaskan iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para utusan, dan kebangkitan setelah kematian. Ini bukan berarti membatasi iman hanya pada amalan hati saja. Tapi kalau tadi karena pada di awalnya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW amalan zahir, ya amalan zahir, maka Nabi kemudian menjelaskan amalan batin. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih, qauluhu, sabda Nabi SAW, antuslima qalbaka lillah, engkau serahkan diri hatimu, pasrahkan hatimu kepada Allah. Hadza kama fil ayati, ini sebagaimana dalam ayat, faqul aslamtu wajhiya lillah, yang disebutkan di awal, itu surah Ali Imran ayat ke-20. Katakanlah, aku tundukkan wajahku hanya kepada Allah. Wa kama fi qaulihi ta'ala, dan sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillah. Ya. Ya, ini kita sudah bahas semalam ketika orang Yahudi Nasara mengatakan nggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi Nasara, ya enggak begitu. Yang masuk surga adalah orang yang menyerahkan dirinya, berpasrah diri, menundukkan wajahnya hanya kepada Allah. Wa hadza fihi ikhlasul ibadati lillah, dan ini di dalamnya terdapat faedah atau makna memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa hadza huwa asasul islami, ini adalah asasnya Islam. Ya, pondasinya Islam. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang muslim yang lain selamat dari lisanmu dan tanganmu. Kama marra fil hadis, sebagaimana telah berlalu di dalam hadis yang sebelumnya, itu hadis sahabat Abu Hurairah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim
yang sempurna keislamannya adalah yang selamat lisannya dan tangannya. Ya, jadi muslim lain selamat dari lisannya, dari tangannya. Dan tadi kita sudah jelaskan. Jadi ini menjelaskan secara runut betul. Hak Allah ditunaikan, hak Rasulullah SAW ditunaikan, hak sesama manusia juga ditunaikan. Sesama muslim. Qala ayyul islami afdal. Dalam hadis, orang itu bertanya kepada Nabi SAW, Islam apa yang paling utama? Qala al-iman. Nabi SAW menjawab iman. Lianna Rasulullah SAW fi hadithi Jibril, karena Rasul SAW pada hadis Jibril, ja'alal imana fawqal islami wa akhassa. Nabi SAW sebutkan atau jadikan iman pada hadis Jibril di atas keislaman dan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Sebagaimana kita sudah pernah jelaskan, ya ada orang secara lahir dihukumi Islam dia, seperti orang munafik dengan nifaq akbar, tapi dia tidak dihukumi sebagai mukmin. Qala, lalu kemudian berkata lagi orang ini dalam hadis, wa mal imanu, apa itu iman? Qala, Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, al-haditha, sampai akhir hadis yang tadi sudah disebutkan. Wa hadhihi kama fi hadithi Jibril al-mutaqaddimi, dan ini sebagaimana yang ada di dalam hadis Jibril yang terdahulu, tusamma arkanal imani, disebut dengan rukun iman. Fakama annal islam lahu arkanun, sebagaimana Islam memiliki rukun, fakadzalikal imanu, demikian juga iman lahu arkanun, memiliki rukun-rukun. Wal Nah, ini ada keliru cetakan ya yang di kitab ini. Ini mestinya wal islamu ini. Ya. Ini ada kekeliruan cetakannya. Ini mestinya wal islamu. Ya. Wal islamu, dan Islam, awsa'u, lebih luas, minal imani, daripada iman. Ya maksudnya ada orang dia disebut muslim, tapi dia tidak disebut mukmin, yaitu orang yang munafik tadi dengan nifaq akbar. Secara zahir muslim dia, berlaku padanya ahkam Islam, tetapi dia bukan mukmin karena dalam hatinya dia tidak beriman. Wal imanu, dan iman, lahu mukammilatun wajibatun, memiliki penyempurna-penyempurna yang wajib, wa mustahabbatun, dan juga memiliki penyempurna-penyempurna yang dianjurkan. Ya, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan tentang Islam, ya, itu juga berlaku juga pada iman. Ya. Jadi kita sebutkan saja lagi biar lebih kita bisa memahaminya. Yang pertama, ya, ini ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah aslul iman. Aslul iman, pokok keimanan. Yang ini tidak boleh tidak ini. Ya, tidak boleh tidak. Kalau dia tidak dikerjakan, hilang imannya. Namanya aslul iman. Yang kedua, ya diistilahkan dengan al-kamalul wajibu. Kamalul iman al-wajib. Al-kamalul wajibu. Kesempurnaan iman, tapi dia wajib. Kalau dikerjakan, ya tentu dia dapat pahala kalau wajib. Ditinggalkan dia dosa dan imannya berkurang. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, seperti yang tadi kita sudah sebutkan pada Islam, diistilahkan dengan al-kamalu al-mustahab. Ya. Al-kamalul mustahab, kesempurnaan iman yang dianjurkan.
Kalau dia tidak kerjakan yang ketiga ini, ya dia rugi, dia nggak mendapatkan keutamaan pahala. Tapi dia tidak berdosa. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. Bid'un itu dari 3 sampai 9 ya. Itu bid'un. Artinya bisa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Atau bid'un wa sittuna, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. A'laha yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan dengan meyakininya, ya, maka ini betul. Ya dia muslim, ya dia mukmin. Kalau dia hanya mengucapkannya tapi dia tidak mengimaninya, dia hanya muslim tidak mukmin, yaitu munafik dengan nifak yang akbar. Wa adnaha, dan yang paling rendah, ini adnaha ya, yang lebih tepat karena di depannya perhatikan hadisnya a'laha. Jadi ini juga sama akhta' matba'iyah, kekeliruan apa? Cetakan ya, kekeliruan cetakan. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariqi, ya, menyingkirkan hal yang bisa menyakiti, membahayakan orang dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan malu adalah bagian atau cabang dari keimanan. Nah, hadis ini, hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Asy-Syarih ini, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, ini iman dengan makna yang luas, yang mencakup amalan zahir dan juga amalan batin. Mencakup ucapan, qaulu la ilaha illallah. Mencakup perbuatan, menyingkirkan hal yang bisa membahayakan dari jalan. Mencakup apa yang di dalam hati, al-haya, malu, syu'batun minal iman. Maka fatta'atu, maka ketaatan, kulluha minal imani, semuanya masuk ke dalam iman. Al-qawliyatu minha, baik yang berupa ucapan, wal fi'liyatu, dan perbuatan. Walaysal imanu, dan iman bukanlah huwa tasdiq bil qalbi faqat. Iman bukanlah hanya pembenaran dengan hati saja. Kama yaqulul murji'atu, sebagaimana perkataan orang murji'ah. Bukan. Islam bukan hanya pembenaran dengan hati. Balil imanu, tetapi iman adalah nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Wa amalun bil jawarihi, dan dia amalkan, dia buktikan dengan anggota badannya, anggota tubuhnya. Nah, itu tadi, maka seperti yang sudah kita singgung tadi sebelumnya, bahwa iman memiliki makna yang luas seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Mengucapkan dengan lisan, dia benarkan dengan hati, ya dia buktikan dengan perbuatan. Tapi iman dengan makna yang sempit, karena dia telah disebutkan, kalau dia disebutkan bersamaan dengan Islam, karena Islamnya amalan zahir, maka iman lebih spesifik pada amalan batin kalau disebutkan bersamaan. Perhatikan kaidah yang ini disebutkan oleh Imamul Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam ketika beliau mensyarah hadis Jibril. Bahwa kata Islam dan iman itu adalah dua kata yang idza ijtama'a iftaraqa. Apabila disebutkan bersamaan, maka maknanya jadi berbeda. Masing-masing memiliki stressing point sendiri-sendiri. Islam pada amalan zahir, iman pada amalan batin. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tetapi apabila keduanya disebutkan sendiri-sendiri, tidak bersamaan, maka maknanya saling berkumpul, artinya mencakup satu sama lain. Ketika disebutkan Islam saja, maka masuk di dalamnya iman. Ketika disebutkan iman saja tanpa bersamaan dengan Islam, maka masuk di dalamnya Islam. Jadi ini mesti kita pahami agar supaya kita tidak keliru nanti memahami nusus, nas-nas hadis. Naam.
Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu ya qiraah kita pada kesempatan kali ini. Jadi Asy-Syaikh pada bab tafsir al-Islam kita ringkaskan dari dalil-dalil yang beliau sebutkan rahimahullah. Kita ringkaskan bahwa Asy-Syaikh menjelaskan tafsir Islam dengan penjelasan bahwa yang pertama yaitu menunaikan hak-hak Allah zahiran wa batinan. Poin yang pertama. Islam adalah menunaikan hak-hak Allah zahiran wa batinan. Yang kedua, Islam adalah menunaikan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Islam adalah menunaikan hak sesama makhluk, sesama hamba. Yang disebutkan secara ringkas di dalam hadis ini atau di dalam bab ini oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala terkait dengan sesama muslim. Ya tentu nanti ada bagaimana terkait dengan sesama manusia yang bukan orang Islam, ya ghairul muslimin, yang orang-orang kafir bagaimana berinteraksi dengan mereka, dengan makhluk yang lain, dengan hewan, dengan lingkungan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, lalu kemudian lingkungan. Nah itu juga masuk bagian pada Islam. Mulai dari menunaikan hak Allah zahiran wa batinan, menunaikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunaikan hak sesama makhluk. Ya, sesama makhluk lebih umum lagi. Baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk lain. Jadi ini semuanya masuk ke dalam Islam. Maka Asy-Syaikh dengan mendatangkan beberapa dalil dari Al-Quran, dari beberapa hadis atau beberapa sunnah, itu sudah menjelaskan Islam, tafsir Islam secara menyeluruh. Mulai dari hak Allah harus ditunaikan, ya zahiran wa batinan, lalu kemudian hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak sesama makhluk yang dalam hadis yang disebutkan di sini itu dicontohkan terkait dengan sesama kaum muslim, yaitu di mana kaum muslim atau orang Islam adalah yang di mana orang Islam yang lain selamat dari lisannya, tidak disakiti oleh perkataannya, tidak juga disakiti dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, serta tayyib, dan juga semoga dijadikan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini, sekaligus ada faedah yang kita bisa ambil ya, bahwa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, beliau dengan mendatangkan ayat dan hadis mampu tentu dengan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin, dengan anugerah dari Allah Rabbul Alamin kepada beliau, mampu menjelaskan kepada kita makna Islam secara menyeluruh. Walaupun dengan ringkas membawakan ayat hadis, tetapi di dalamnya sudah terkandung makna Islam secara menyeluruh. Tentu dengan cara yang paling ringkas, paling mudah, dan paling sederhana. Yang kalau itu diuraikan panjang lebar, maka niscaya akan menjadi mujalladat al-kutub. Kitab yang akan berjilid-jilid. Tetapi dengan ringkasnya, Syekh bisa menjelaskan hal itu kepada kita terkait dengan tafsir Islam, dan ini adalah merupakan ya salah satu ilmu yang Allah berikan atau salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.